Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah minggu Gereja Betani Alfa. Kita percaya keadaan kita baik saat ini dan semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kiranya sukacita dari Tuhan mengalir pada setiap kita dimanapun saat ini kita berada. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita bersama berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu pada setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, kembali Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, seminggu telah berlalu, kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati kami, Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami dimanapun saat ini mereka beribadah. Biar mereka juga boleh merasakan sukacita, merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mau pakai kami menjadi alat-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita awali ibadah kita pada hari ini. Satu hal yang kita rindu adalah kita mau selalu berada dekat dengan Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku bersama-sama kita katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Ku mengasihimu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindu sembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami sudah boleh menaikkan pujian, penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Kau sungguh baik kepada setiap kami. Apapun keadaan kami pada hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, mengiringi setiap langkah kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat sukacita yang Tuhan sudah beri kepada setiap kami. Dan saat ini Bapa, kami mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Kita memuji Dia, haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan, beri hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bau urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita
untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan mujizatnya sudah disediakan bagi kita semua. Kita pasti diberi pemulihan dalam nama Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama kita katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu membuat
kami hari ini bisa memuji memuliakan Tuhan. Kami bisa menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, berterima kasih buat kesempatan yang Kau beri bagi kami, buat kebenaran yang akan Kau sampaikan, buat kekuatan lewat firman ini ketika kami melakukannya. Ajar kami, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa melakukan firman ini dan mengerti firman ini, selalu merenungkan firman ini siang dan malam, supaya kami berbuah jadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, siap dengar firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya dulu diajar oleh mentor saya, yaitu gembala pembina. Dia bilang gini, firman Tuhan itu berisi perintah dan janji, katanya. Jadi ada dua hal, yaitu perintah dan janji. Dikasih contoh, misalnya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perintahnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji Tuhannya adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dalam pengajaran di Gereja Betani Alfa, dalam pemuritan di tempat ini, saya mengajarkan untuk fokus melakukan perintah. Sekali lagi, saya mengajarkan kita semua fokus untuk melakukan perintah. Habiskan energi kita, konsentrasi kita sebanyak-banyaknya untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan fokus dengan janjinya. Apakah enggak boleh ingat janji Tuhan? Boleh. Untuk menjadi penyemangat kita. Tapi kita enggak boleh terus fokus kepada janji-janji itu. Justru kita harus fokus, selalu fokus kepada melakukan perintahnya Tuhan itu. Karena Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Jadi sebenarnya kalau kita murid yang percaya, kita nggak perlu nagih-nagih janji Tuhan. Kita nggak perlu ngingat-ngingatin Tuhan tentang janjinya. Apalagi ada istilah rohani sekarang ini mengklaim janji Allah gitu. Enggak. Bagi saya itu nggak perlu, dan saya ajarkan kepada jemaat bahwa itu nggak perlu. Kenapa? Karena Allah itu dulu, sekarang itu sama, Dia nggak pernah ingkar janji. Nah, hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Apa sih sebetulnya yang menggerakkan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itu? Mari kita buka Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi yang menggerakkan Allah untuk membebaskan umat Israel itu adalah Dia mau menepati janjinya. Dan janji ini sebenarnya adalah janji yang bahkan mungkin udah dilupakan bangsa itu. Bangsa itu udah lupa. Kenapa? Karena Abraham, Ishak dan Yakub sudah lama mati, sudah lama meninggal. Dan mereka 400 sekian tahun ada di dalam perbudakan bangsa itu. Apakah mereka mengingat janji itu? Saya yakin enggak. Tapi Allah mau menepati janjinya.
janji kepada siapa? Kepada nenek moyang bangsa ini. Dan Allah buat rencana, ya. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 8. Jadi untuk menepati janji ini Tuhan buat rencana. Apa rencananya? Keluaran 3 ayat 8 berkata demikian. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, itu adalah rencana Tuhan. Dia mengeluarkan dari Mesir dan akan dituntun sampai ke tanah perjanjian itu. Tapi pertanyaannya, apakah tujuan utama Allah? Apakah tujuan utamanya Allah supaya bangsa itu masuk ke tanah perjanjian itu, yang penuh susu dan madu itu, yang berlimpah-limpah itu? Bukan. Saudaraku, sama seperti Allah memilih Musa, Allah menyelamatkan Musa, Allah menemui Musa langsung. Allah punya tujuan, Dia memilih bangsa itu, Dia menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka, melepaskan mereka, untuk juga menjumpai mereka secara langsung. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 12. Saya akan bacakan Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu adalah ucapan Allah kepada Musa. Maka hal pertama, tujuan Allah adalah supaya bangsa itu dan Musa beribadah kepada Allah di gunung, di tempat dia bertemu dengan Musa itu. Jadi tujuannya adalah supaya semua bangsa Israel merasakan hadirat Allah dalam ibadah di gunung Sinai, di mana dia bertemu Musa dengan pertama kali. Itu poinnya, itu tujuannya. Supaya mereka mengenal Allahnya. Karena sudah 400-an tahun mereka itu tidak mengenal Allahnya. Mereka ada di Mesir. Mereka mungkin melihat Allah-Allah orang Mesir, ilah-ilah yang disembah, dewa-dewa mereka. Dan Allah mau supaya bangsa ini mengenal Allahnya yang sudah menyelamatkan mereka. Saudaraku, saya yakin juga Musa selama ada di Mesir, dia udah ngelihat di dalam istana itu bagaimana mereka menyembah ilah-ilahnya Mesir. Musa pasti juga mungkin sudah menyembah, karena di dalam istana itu semua harus tunduk kepada Firaun. Dan mungkin Musa udah melihat, menyaksikan, merasakan bagaimana dewa-dewa sesembahan orang Mesir itu. Tapi begitu Musa pertama kali ketemu Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara langsung kepadanya, saya percaya itu adalah hadirat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia belum pernah tahu Allah itu sebelumnya. Dan dia belum pernah merasakan kedahsyatan hadirat Tuhan itu sebelumnya. Dan dengan itu dia mengeset tujuan hidupnya. Dia mau terus ada di dalam hadirat Allah yang luar biasa itu. Jadi sekali lagi saudaraku, ada perbedaan besar antara tujuan Musa dan tujuan bangsa Israel, orang-orang yang dipimpinnya waktu itu. Tujuan Musa adalah membawa bangsa Israel merasakan hadirat Tuhan seperti yang dia sudah rasakan sebelumnya.
Dia akan disuruh membawa bangsa itu ke tempat dia yang sudah bertemu waktu itu dengan Allah. Sementara tujuan bangsa Israel tanah perjanjian. Mereka membayangkan tanah yang indah, yang berlimpah-limpah, hasilnya susu dan madu tulisannya. Jadi tujuan bangsa Israel ini adalah berkat Tuhannya. Kalau tujuan Musa supaya bangsa ini bisa merasakan hadirat Tuhan sebagaimana yang dia rasakan. Musa punya tujuan mengenal Allah dan memperkenalkan bangsa ini kepada Allah supaya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sementara bangsa Israel itu tujuannya adalah berkat. Saudaraku, sayangnya gak sedikit orang-orang Kristen yang punya tujuan seperti bangsa Israel waktu itu, yaitu berkat. Bukan bertujuan mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, tapi pingin berkat-berkat Tuhan. Mereka datang ke gereja, mereka mengikuti ibadah, mereka mengikuti program-program gereja, tapi motivasinya bukanlah untuk mengenal Tuhan secara pribadi, punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan, tapi fokusnya adalah berkat. Dan sayangnya banyak juga pendeta yang berkhotbah, yang mengajar, yang fokus penekanannya adalah berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji kamu diberkati, ya. Tuhan berjanji akan menyertai, memberikan kekuatan, ya. Tapi ada perintah yang harus dilakukan. Saya menganalogikannya itu ya, seperti apa ya, cewek matre yang datang ke pasangannya, sebenarnya nggak ada motivasi untuk mengasihi, mencintai, enggak. Tapi dia datang ke pasangannya itu untuk hartanya. Jadi bukan ingin mengenal sifatnya atau enggak. Dia fokus kepada hartanya. Dan ketika nggak mendapatkan hartanya atau apa yang dimintanya, maka cewek matre itu marah dan pergi. Bukankah ada orang Kristen yang seperti itu? Dia datang sama Tuhan, dia hanya fokus minta dan minta. Nah, ketika nggak dapat apa yang didoakannya, belum dikasih atau belum dijawab Tuhan, maka orang Kristen yang seperti ini akan marah dan bahkan akan pergi meninggalkan Tuhan. Padahal dengar baik, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tapi kitalah yang tidak mengenal Dia. Kitalah yang tidak melakukan perintahnya. Kita sibuk menagih-nagih janji Tuhan. Kita sibuk mengingat-ingat janji Tuhan. Saudaraku, ini bukti tujuan Allah kepada umat Tuhan, kepada umat Israel waktu itu. Mari kita baca Keluaran 19 ayat 4. Saya akan bacakan. Keluaran 19 ayat 4 berkata demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, jadi bangsa itu diselamatkan. Tuhan membawa bangsa itu kepadanya. Kalau di perjanjian baru, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. Saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudaraku, Tuhanlah yang membawa dan menyelamatkan bangsa itu untuk datang kepadanya,
untuk lebih mengenal Dia, dan yang pasti akan menikmati berkat-berkat-Nya. Tapi fokusnya bukanlah berkat, tapi fokusnya adalah bagian bangsa itu, bagian kita adalah mengenal Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, mengasihi Dia lebih dalam lagi. Itu tujuannya. Itulah yang harus jadi fokus kita. Jangan seperti cewek matre. Jangan hanya mengingat-ingat apa yang Tuhan janjikan, apa yang ada pada Tuhan, apa yang bisa Tuhan berikan. Nah, mari kita baca lagi dari Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Allah berkata kepada Musa, bangsa ini akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bangsa ini berbeda dari segala bangsa. Dan bangsa ini akan dibuat menjadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus. Itulah tujuan Tuhan. Itulah tujuan yang penuh kasih dari Allah. Maka sekarang ini berubahlah. Ambillah keputusan bahwa pikiran kita habiskan energi kita, kekuatan kita itu untuk mengenal Allah lebih dalam, mengasihi Dia lebih sungguh lagi, taat kepada perintahnya sebagai wujud kita mengasihi Dia. Maka janjinya pasti akan dipenuhi. Janjinya pasti akan kita nikmati. Janjinya pasti akan digenapi. Dan jadilah kita bangsa yang kudus, harta kesayangan Allah sendiri. Dan inilah status kita sekarang. Dan Tuhan tetap berjanji untuk tetap mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia? Atau kita hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berdoa, berterima kasih kepada Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa, menunggu kami untuk kembali kepadamu, menyelamatkan kami dari hal-hal yang jahat, menyelamatkan kami dari sakit penyakit, menyelamatkan kami dari dosa yang mengikat kami. Kami tahu sekarang bahwa tujuannya adalah untuk mengasihi kami, membawa kami dekat kepada Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa itu. Kami merasakan hadirat Tuhan yang membawa perubahan dalam hidup kami. Itu tujuan-Mu. Sementara kami sering punya tujuan yang salah. Kami hanya melihat dan fokus kepada janji-Mu, kepada berkat-Mu, kepada apa yang bisa Kau beri pada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Saatnya kami melakukan firman-Mu mulai hari ini dengan komitmen yang baru. Tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk terus mengingat, merenungkan firman ini, mengerti firman ini, dan kami melakukannya, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini.
adakan syukur bagimu. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kasih karunia-Mu kepada kami, buat kesempatan yang Kau beri kepada kami, kesempatan untuk terus mengenal Engkau, kesempatan untuk semakin mengasihi Engkau, kesempatan untuk terus melakukan firman-Mu, semakin taat kepadamu, semakin setia kepadamu, melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami diberikan pengertian yang baru, supaya kami tidak terlalu fokus kepada janji-janji Tuhan. Karena sebenarnya tujuan Tuhan adalah supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat dan semakin taat kepadamu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah dengan tuntunan video ini. Biar mereka juga punya pengertian yang baru. Roh Kudus membukakan hati dan pikiran mereka. Kami semua bisa punya komitmen yang baru. Kami semua punya cara berpikir yang baru, bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Bagian kami adalah melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kesempatan-Mu untuk melakukan firman dan untuk menyaksikan, merasakan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia. Fokuslah untuk melakukannya. Fokuslah untuk taat kepada Tuhan. Fokuslah untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, mengasihi Dia lebih dalam lagi. Maka janjinya pasti akan tergenapi di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.